Aliran cinta masih mengalir semenjak kepergian Titi Puspa pada 10 April 2025 lalu. Setelah mengantar kepulangannya menuju tempat peristirahatan terakhir pada Jumat 11 April kemarin di TPU Tanah Kusir, luapan kasih sayang padanya tak kunjung sirna. Makam itu masih dibanjiri bunga-bunga nan segar, seperti segala karya dan kebaikan yang semerbak mewangi selama hidupnya. Makamnya pun dibanjiri bunga-bunga dari segala penjuru. Kebetulan saya lewat di sini, emang belum sempet ya. Karena kemarin rame, jadi nggak bisa masuk ya, nggak bisa untuk umum. Jadi pas hari ini saya bisa sempat ke makamnya jauh-jauh dari Pondok Gede Bekasi. Hari ini tidak putus, tidak sepi, selalu berdatangan ke makam Eyang dalam bebelasungkawa yang dalam. Ada yang sambil bernyanyi, mengeluarkan air mata dengan lagu-lagu Eyang. Hidupnya memang tak pernah putus dari kata kebaikan. Dengan siapapun, ia selalu mengumbar senyum. Ramah, tak marah-marah. Satu-satunya fokus Eyang adalah tentang bagaimana agar bisa berguna bagi orang lain. Hari pertama sih itu benar-benar lumayan banyak bang. Pengunjungnya, fans-fansnya pada datang gitu. Hampir tidak kondusif dah situasinya bang. Kalau buat nanya sih kita nggak bang, karena kita kan siswanya nggak langsung standby di sini juga, kita kan keliling-keliling juga gitu, jadi nggak pernah ngeliat dari mana. Cuma nanya aja kebanyakan, maaf ini sih makam Eyang Titi Puspa di mana ya lokasinya kemarin kuburin. Paling kita arahin aja. Nih lokasinya di sini, itu aja sih. Di antara para penggemar tersebut hadir pula Ivan Gunawan yang punya kisah tersendiri dengan almarhumah. Kedekatannya dengan Eyang Titi tak sebatas pada pekerjaan belaka, melainkan seperti seorang ibu dan anak. Setiap saat, setiap menit bahkan detik, teleponnya pasti akan berdering tanda Eyang memanggil. Eyang itu selalu nelpon aku sekitar jam 2.30 gitu. Dia bahas, kok kamu tadi kelihatan sedih syuting, hari ini kamu bagus, selalu kayak gitu. Eyang tuh orangnya positif vibe banget, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngejelekin orang, nggak pernah aku kayaknya nggak pernah ngobrol sama Eyang terus Eyang ngobrol di nada do tinggi tuh nggak pernah. Eyang tuh se-flat itu, orangnya setenang itu. Dia bukannya marah ya, tapi dia berusaha untuk kayak menasehati. Kenyataan bahwa setiap manusia akan kembali ke pangkuan yang kuasa memang bisa diterima dengan akal sehat. Tapi mengikhlaskan yang dicinta hilang begitu saja tak mudah untuk dilakukan. Menatapi kepergian Eyang, Igun mengaku pernah diberikan sebuah barang berharga yang akan jadi kenang-kenangan tak terlupakan seumur hidupnya. Sebenarnya itu aku minta waktu dia masih sehat, aku pegang tangannya gini, Eyang nanti cincin ini kalau Eyang udah nggak ada buat aku ya. Aku udah lupa tuh selang berapa lama. Akhirnya Eyang cerita kalau cincinnya bentar ya nah, cincinnya masih Eyang sekolahin di bank, jadi masih digadein ke bank atau gimana. Terus cincinnya akhirnya dia ambil terus dikasihin ke aku, jadi aku punya warisan dari Eyang. Terus kemarin pas ngelayat mau nangis, banyak orang malu ya kan, pas nyampe mobil baru nangis gitu. Insya Allah. Tadi siang aku udah ke makam. Jadi kan kebetulan alhamdulillahnya kadarulahnya di makamnya Eyang Titi itu dekat sama makamnya nenekku dari papa, nama nenekku dari mama, sama ada om aku juga. Jadi tadi sekalian keliling. Di antara selebritis dan penggemar yang melayat ke makamnya, pemandangan unik pun terekam ketika para Kopassus turut memberikan penghormatan terakhir. Dan inilah sebuah fakta unik yang tak banyak orang tahu tentang hubungan Titi Puspa dan Komando Pasukan Khusus Indonesia. Ternyata pencipta himne Kopassus adalah Eyang Titi. Sikap nan tegap, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria. Tak hanya bagi Kopassus saja, Eyang Titi juga menjadi pencipta lagu untuk himne Brimob. Lagu yang digunakan untuk mengungkap pujian, penghormatan, doa, atau rasa syukur kepada Yang Maha Esa ini membuat almarhumah pun mendapat gelar warga kehormatan Brimob. Begitu banyak kenangan yang membekas di benak setiap insan tanah air. Eyang mungkin telah tiada, tapi segala kebaikannya akan terus mengalir hingga melahirkan Titi Puspa baru yang menginspirasi. Sikap nan tegap,
waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Ya, seperti yang kita tahu ya pemirsa, bahwa kepergian Eyang Titi Puspa bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi insan-insan di dunia entertainment, tapi kita juga tahu bahwa karya seorang Eyang Titi ini banyak sekali, bahkan bisa dikatakan seorang pahlawan kesenian, karena kayak karyanya ini bukan hanya lintas generasi, tapi juga pastinya lintas usia, bahkan lintas dunia pekerjaan. Banyak sekali lini-lini pekerjaan yang dimana tuh tetap bisa mengenal seorang Eyang Titi. Terbukti ya bahwa 3 hari setelah kepulangan dari Eyang Titi, tetap banyak sekali peziarah yang betul. datang ke makam dari Eyang Titi. Benar banget, bukan hanya lintas profesi ya, tapi juga lintas presiden nih. Eyang Titi ini bisa bilang salah satu dari seni kita gitu ya, atau pelaku seni kita yang sudah pernah bertemu dengan Presiden Soekarno sampai terakhir adalah Presiden Prabowo. Dan pastinya sekali lagi kita keluarga Insan mengucapkan turut berduka cita yang paling mendalam. Bahkan sudah 3 hari ya semenjak kepergian Eyang, masih banyak sekali peziarah yang tetap datang ke pusara terakhir beliau. Dan pastinya untuk setiap keluarga yang tinggalkan ataupun rekan-rekan selebriti yang memiliki pastinya kenangan mendalam bisa diberikan kekuatan ya dalam melewati masa kedukaan ini.